Yang terhormat Ibu Dr. Robiatul Adawiyah SHI MHI selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam. Yang terhormat Bapak Devian Ali Putra MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani SHMH selaku pemateri dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan mengikuti forum peradilan semu pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Febrian Batubara selaku moderator. Dalamnya forum untuk yaitu latihan pembuatan surat gugatan. Telah izinkan saya membacakan atau menjelaskan peraturan jalannya forum pada hari ini. Pertama, peserta diminta kondusif dan menyimak pemaparan materi hingga selesai. Kedua, setelah pemaparan materi selesai akan ada sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya dapat raise hand dengan menyebutkan nama, asal kelas, dan pertanyaan. Ketiga, para peserta juga dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan menyebutkan nama, asal kelas, dan pertanyaan. Baiklah, sebelum masuk pemaparan materi, marilah kita dengarkan bersama-sama kata sambutan dari Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Ibu Dr. Robiatul Adawiyah SHI MHI. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang cerah ini, dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID, dan pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan Forum Peradilan Semu, program studi Hukum Pidana Islam yang mengangkat tema tentang pembuatan surat gugatan. Ya, dan sebagai narasumbernya ialah Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani. Beliau ini adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa jadi Bapak Dr. Ruslan ini adalah dulunya adalah Ketua Program Studi HPI 2 periode. Ya, jadi pernah menjabat sebagai Ketua Prodi HPI 2 periode sebelum saya. Hari ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 2 dan sangat membanggakan bahwa Bapak Dr. Ruslan ini adalah salah seorang pakar hukum pidana di Provinsi Jambi yang sangat diakui. Jadi beliau sering diminta sebagai saksi ahli dalam kasus-kasus pidana. Itu tidak banyak orang ya, yang diakui kemampuannya dalam pakar hukum pidana di Provinsi Jambi. Dan inilah salah satunya adalah Bapak dosen kita, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani. Terima kasih Pak WD sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Ya. Sudah bersedia berbagi waktu, tentu banyak sekali kesibukan beliau. Nah, beliau bersedia hadir itu tentu tidak mudah, ya. Bersedia berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kita semua. Mudah-mudahan amal dan kebaikan beliau pada pagi hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua dalam nikmatnya hidup di bawah naungan iman dan Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Seprodi, yaitu Bapak Deprian Ali, MAHK. Mungkin yang mahasiswa baru belum kenal, ya, ini banyak juga mahasiswa baru atau
yang masih semester 1 ini Pak, yang ikut gabung juga di forum kita ini. Nah ini ada Pak Sekprodi kita, ada Pak Deprian itu sebagai admin. Nah ya terima kasih, beliau juga sebagai host pada pagi hari ini. Dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, mahasiswa dan mahasiswi program studi hukum pidana Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan kembali forum peradilan semu. Jadi di Fakultas Syariah itu ada 6 prodi. 4 prodi diantaranya itu adalah yang fokus dengan hukum. Ya, ada prodi hukum keluarga Islam, ada prodi hukum pidana Islam, ada prodi hukum ekonomi syariah, ada prodi hukum tata negara. Tapi di antara sekian banyak prodi itu yang fokus dengan skill dan kemampuan mahasiswa kita nantinya sebagai pakar dan praktisi hukum pidana itu hanya di praktisi hukum itu hanya ada di prodi HPI. Kita punya forum peradilan semu supaya mahasiswa kita tahu tata cara beracara di peradilan. Kita punya forum debat hukum agar mahasiswa kita nantinya ketika menjadi lulusan dia siap sebagai pakar dan praktisi hukum juga. Ya, kita juga punya forum muhadharah supaya mahasiswa kita juga tidak hanya paham ilmu hukum tapi juga paham dengan hukum Islam. Jadi itu bagian dari program kita di prodi supaya mahasiswa-mahasiswa kita nantinya dia memang menguasai ilmu hukum dan juga hukum Islam. Tidak hanya sebagai pakar dan praktisi hukum pidana tapi juga sebagai ulama di komunitasnya masing-masing. Ya, jadi Ibu berharap kegiatan-kegiatan kayak ini, ya, kegiatan-kegiatan seperti ini diikuti sampai selesai. Dan ini namanya pelatihan. Pelatihan itu beda dengan seminar. Kalau seminar itu hanya selintas saja ilmunya, tapi kalau pelatihan kita mengharapnya ada tindak lanjutnya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pembuatan surat gugatan. Nanti ada juga tentang surat kuasa. Nah, nanti setelah pelatihan ini Ibu akan minta kalian masing-masing untuk membuat surat kuasa dan surat gugatan. Nanti makanya jangan ada yang apa ya, namanya kita belajar itu ada pena, ada kertas untuk mencatat ya. Kenapa? Karena semakin banyak kita mencatat itu semakin memperkuat daya ingat. Ya, ketika Anda belajar membuat surat kuasa dan surat gugatan pada pagi hari ini, maka nanti ketika balik ke masyarakat, kamu misalnya diminta mewakili seseorang atau misalnya mengurus urusan kamu di pengadilan, membuat surat gugatannya sudah tahu. Ya, jadi Ibu mengingatkan kembali bahwa ini adalah pelatihan, siapkan buku, siapkan kertas, dan nanti akan ada penugasan. Penugasannya adalah sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu membuat surat gugatan. Dan di dalamnya nanti ada juga pembahasan tentang surat kuasa. Dan kita mohon kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani SHM untuk menyampaikan materinya untuk kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Robiatul, izinkan saya membacakan CV pemateri hari ini. Tolong ditampilkan Pak CV-nya. Pak Deprian. Pak Deprian. Iya. Yang terbaru Pak Deprian. Udah kuat. Apa tuh?
Sudah, Febrian, kelihatan? Iya, Pak. Terima kasih. Baiklah, saya membacakan CV pemateri hari ini. Nama Dr. Ruslan Abdul Ghani SHMH, tempat tanggal lahir Jakarta 29 September 1985. 65. 65, Iya. Pak. 1965. Agama Islam, pendidikan ekonomi. TIS, Pak ya, S3. Strata 3, S3. S3. Tempat tinggal Jalan Patimura, RT 18 nomor 86, Kelurahan Lorong Soekarto, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Nomor kontak 0812 7807 514. Riwayat pendidikan, SD di Jambi lulus tahun 1979, SMP di Jambi lulus tahun 1982, SMA di Jambi lulus tahun 1985, Fakultas Hukum di Unja tahun 1990, kemudian Universitas Jayabaya Jakarta lulus 2003 dan S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus 2014. Sekian CV dari pemateri kita. Marilah kita akan bersama-sama penyampaian materi oleh Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani SHMH. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masjid Warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Kaprodi maupun Sekretaris Prodi yang telah mempercayakan saya untuk mengisi materi terutama yang berkaitan dengan tata cara pembuatan surat gugatan. Nah, mudah-mudahan ya anak-anak kami yang di Prodi Hukum Pidana ini menjadi orang yang sukses selalu ya. Sukses selalu. Karena hukum pidana itu memiliki kelebihan ya. Makanya masuklah aja kawan-kawan masuk di Prodi Hukum Pidana, jurusan Hukum Pidana, karena ilmu hukum pidana itu ya dari segi hukum itu dia memiliki kelebihan. Apa sebab saya katakan kelebihan? Semua perbuatan-perbuatan manusia yang berprofesi sebagai PU, pedagang, pemborong, nah ujung-ujungnya dia ketemunya kalau dia bermasalah pasti dia ke pengadilan. Kalau dia melakukan kejahatan korupsi pasti orang pidana yang mengadilinya. Jadi orang pidana itu punya kelebihan ya daripada hukum lainnya. Nah, ini enaknya, makanya nanti ya ajak kawan-kawan adik-adikmu kuliah di hukum pidana. Ada apa di pidana itu ada kelebihan. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi ya oleh Ibu Kaprodi. Nah, saya orang pidana. Nah, tapi saya harus punya kelebihan. Nah, salah satu kelebihan saya saat ini adalah saya sebagai ahli. Nah, sudah diminta ya, sudah kerjasama dengan Polda, setiap ada perkara pidana untuk perkara itu dinaikkan atau ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, terutama gelar perkara dulu. Nah, gelar perkaranya dia minta dari perguruan tinggi. Salah satunya kita sudah ditunjuk ya, oleh Polda untuk sebagai gelar perkara. Ini kemarin sudah banyak sudah saya kasihkan ya bentuk kegiatan saya sama buka prodi sebagai bukti bahwa kuliahlah, kali lagi kuliahlah, ajak adik-adikmu, keluargamu di Fakultas Syariah. Ini kali Syariah itu punya kelebihan di bidang hukum ya, di bidang hukum. Nah, kemudian nanti saya sarankan setelah nanti lulus, nah jadilah masuk PKPA advokat. Masuk di Peradi, saya bisa bantu karena saya juga termasuk tim pengurus ya. Free juga di Peradi nanti. 6 juta cuman ya, buka kantor Anda sudah ikut PKPA, maksud saya lulus Anda sudah bisa buka kantor daripada masuk PNS ya.
Ya, nanti orang. Oke, kita lanjut ya ke materi yang berkaitan dengan pembuatan surat gugatan. Nah, pembuatan surat gugatan ini adalah berkaitan dengan bidang hukum, sebenarnya hukum perdata ya, hukum perdata. Mengapa sebab hukum perdata? Nah, masalah gugatan ini adalah berkaitan dengan masalah hak pribadi, hak privat seseorang. Pada dasarnya barang siapa yang merasa dirugikan, dirampas haknya, dia wajib membuktikan. Dengan cara membuktikan itu adalah dengan mengajukan gugatan atau menggugat orang sampai merampas haknya. Artinya kalau ada hak kita dirampas, diduduki, dikuasai, ya, nah kita harus menggugat dia. Kita harus menggugatnya, menarik dia ya, ke pengadilan. Dengan cara apa? Dengan cara mengajukan surat gugatan. Nah, dalam berperkara perdata ini tidak semua orang bisa ya, ingat itu. Ya, dalam perkara perdata ini tidak semua orang bisa. Bahkan seorang sarjana hukum aja dia lulus, S2 aja dia lulus, kalau dia tidak menggeluti dalam bidang profesi, profesi kepengacaraan, dia belum tentu bisa membuat surat gugatan. Makanya untuk membuat surat gugatan ini perlu teknis, teknik, taktik, strategi. Nah, inilah taktik strategi itu ada pada nanti di praktek peradilan semu yang akan dilaksanakan di prodi hukum pidana Islam. Nah, di dalam materi ini kami akan dari prodi, dari sekretaris prodi juga ingin membuka cakrawala saudara-saudara. Cakrawala saudara-saudara, apa sih yang harus diperhatikan sebelum surat gugatan itu diajukan? Nah, tadi sudah saya katakan dalam membuat surat gugatan ini ya ada yang gugatan dibuat sendiri oleh penggugat, ada yang minta bantuan, ya minta bantuan dengan seseorang. Nah, seseorang ini boleh dikatakan adalah advokat, dulu namanya pengacara praktek, ya, atau disebut juga dengan kuasa hukum. Nah, seorang kuasa hukum atau pemegang surat kuasa atau orang yang ingin membuat surat gugatan, dia tentunya harus memberikan surat kuasa dulu. Misalnya kalau saya ingin menggugat si A, nah karena saya tidak paham tata cara membuat surat gugatan, saya harus mendatangi, mencari seorang advokat, seorang pengacara. Nah, seorang pengacara nanti pasti dia minta, dia berkomunikasi. Pertama dia menanyakan masalahnya apa, kemudian bukti-buktinya lengkap atau tidak, kemudian kronologis peristiwanya bagaimana. Nah, itu sudah dikuasai, dialami, baru ya perundingan masalah biaya. Nah, surat biaya deal, baru surat kuasa. Nah, itu ya, jangan bikin surat kuasa dulu ya. Oke Pak, surat kuasa dulu. Kalau ada advokat yang bilang ada bikin surat kuasa dulu, loh Bapak tahu nggak masalahnya? Kita tahu bikin ujung-ujung bikin surat kuasa, itu pengacara yang abal-abal itu ya. Kalau yang benar tuh dia paham dulu, tahu dulu ceritanya. Bisa nggak kira-kira perkara ini berapa persen perkara ini bisa sukses, bukan menang ya. Kalau menang itu tergantung pada hakim. Ya, apalagi dalam perkara perdata itu semakin banyak duit semakin menang itu. Ya, ini kunci dalam perkara perdata. Ya, ini agak sulit kita ya. Nah, kemudian harus dikuasai, dipahami dulu ya persoalannya. Sebelum surat kuasa itu kita buat. Nah, kalau sudah dikuasai masalahnya, ya kita ini kan ingin mensukseskan, ingin memenangkan klien. Nah, kalau kita ingin memenangkan klien,
supaya kliennya tidak kecewa, kita harus menguasai materi. Kita sebagai advokat, kita sudah bisa menilai layak atau tidaknya perkara ini, ya, sukses atau tidak perkara ini, dimenangkan atau perkara ini, kita sudah bisa menilai dari alat bukti. Ini kadang-kadang ada yang nakal, ya, perkaranya tidak sukses, ya penting bikin surat kuasa dulu, menang atau tidak urusan nanti. Nah, itu yang salah, ya, itu yang salah. Jadi kalau ada pengacara macam itu, tidak usah ditunjuk sebagai surat pemegang kuasa, ya. Nanti keluargamu ada yang apa berperkara. Nah kemudian ya pertama ya surat kuasa dulu. Tolong dibuka Pak surat kuasa. Apa itu yang dikatakan surat kuasa? Azaz sudah usah ya, Azaz sudah paham lah. Surat kuasa itu apa? Nah surat kuasa itu harus tahu kita. Surat kuasa, oke ada tuh surat kuasa. Prosedur dimulai. Nah, jadi surat kuasa. Surat kuasa itu surat yang berisikan pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang. Artinya apa? Dari saya, misalnya saya kepada advokat. Saya memberikan wewenang kepada seorang advokat untuk menerima kuasa. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah tidak lain melakukan, mewakili, sesuatu sesuai dengan kepentingan si pemberi kuasa. Kalau dia perkara perdata, ya masalah perkara perdata. Nah, sifat surat kuasa perdata itu beda dengan pidana. Kalau perkara perdata itu isi suratnya adalah bersifat mewakili. Ingat, bertindak untuk mewakili. Ya, bertindak untuk mewakili. Artinya apa? Si pemberi kuasa tidak perlu hadir selama dalam proses persidangan. Cukup penerima kuasa, advokatnya dari sidang awal, kecuali nanti kalau diminta memang untuk mediasi, ya, untuk bolehlah hadir sekali, ya, untuk mediasi itu. Selanjutnya tidak perlu hadir karena dia sudah pelimpahan wewenang. Nah, berbeda dengan surat kuasa pidana. Ingat ya, ini kita orang pidana. Kalau surat kuasa pidana itu adalah bertindak untuk mendampingi, bukan mewakili, mendampingi pemberi kuasa. Artinya apa? Kalau tidak ada pemberi kuasa hadir, maka penerima kuasa, advokatnya tidak bisa bersidang. Nah, beda dengan perkara perdata. Perkara perdata adalah mewakili. Nah, itu ingin mewakili kepentingan pemberi kuasa. Jadi makanya di kota-kota besar itu, Jakarta, bahkan di luar negeri, advokat itu nilainya tinggi, ya. Orang-orang sibuk, orang-orang bisnis itu dia tak mau nian terganggu usahanya, bisnisnya gara-gara masalah hukum. Udah cukup aja dengan kuasa saja. Silakan saudara berhubungan dengan kuasa hukum saya. Itu kalau di Jakarta, di luar negeri. Kalau di Jambi memang belum tinggi nilai advokat itu. Kenapa? Ya memang kebutuhan akan advokat itu di Jambi saya nilai masih rendah. Kenapa? Dapat dilihat dari nilai, nilai biaya untuk menangani perkara itu masih kecil di Jambi. Ya paling tinggi kemarin barusan kita menyelesaikan perkara cerai itu 10 juta. Itu kecil, itu menurut kami kecil, ya. Nah, kalau di luar itu sudah 50-an untuk surat kuasa, megang surat kuasa cerai itu. Kalau kita ada apa-apalah, ya. Daripada kosong istilahnya kan. Nah, kecil itu ya. Nanti Anda rasakan nanti. Anda megang modal 6 juta, satu pegang surat kuasa sudah selesai, balik ya. Surat apa Anda tuh biaya PKP Anda. Jadi pelimpahan tadi. Jadi surat kuasa ini pelimpahan, wewenang. Artinya apa? Kalau kita sudah megang surat kuasa dalam perkara perdata, untuk selanjutnya dalam proses persidangan kitalah yang hadir di pengadilan. Ingat, kalau sudah megang surat kuasa, jangan sampai surat kuasa itu dilalaikan. Artinya apa? Ya, kita harus hadir sesuai dengan hari dan hari dan tanggal yang ditentukan maksudnya. Jangan sampai nanti ya
klien kita nanya, gimana Pak perkara kita Pak? Wah, aman lah itu. Aman bagaimana Pak? Perkara sudah putus, Bapak tidak pernah hadir. Wah, saya lupa. Itu jangan. Jadi jangan sampai mengecewakan klien. Kalau sudah kita pegang kuasa, klien kita tidak hadir lagi, kita yang hadir untuk selanjutnya. Oke, lanjut ya. Nah, apa saja isi surat kuasa itu? Ya, apa isi surat kuasa itu? Nah, surat kuasa itu ya, surat yang dibuat oleh advokat atau kuasa hukum untuk kepentingan klien, umumnya judulnya adalah surat kuasa. Nah, silakan kalau ini dibuat oleh kantor advokat, ya harus pakai nomor ya, nomor berapa ya. Surat itu keluar. Nah, bentuknya jenis suratnya sifatnya perdata atau pidana. Tahun ya, nomor tahun. Ini tahun nih perdata garing berapa bulan itu ya. Kemudian tahun berapa itu dibuat. Nah, pertama adalah harus ada identitas ya, pemberi kuasa. Jadi pemberi kuasa dulu, karena dia pelimpahan wewenang, berarti dari pemberi kuasa ya, berarti namanya dulu. Nah, namanya, umurnya, pekerjaan, alamat ya. Alamat ini ada lengkap sesuai dengan KTP. KTP-nya nanti ya orang yang berperkara nanti hal-hal yang berkaitan dengan surat-surat ini biasanya kalau dia sendiri pemegang kuasa pembuat gugatan berarti alamat surat gugatannya. Kalau dia advokat berarti alamat kantor advokatnya ya. Nah, lanjut ya. Kemudian identitas penerima kuasa. Tadi itu selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa di bawahnya nanti. Kemudian identitas penerima kuasa. Nah, nama kuasa hukumnya siapa? Misalnya si Batubara tadi ya, kantor kuasa hukumnya harus jelas, ya, alamat kantornya harus jelas, ya, nomor telepon dan sebagainya. Ya, kemudian khusus, nah ini khusus. Surat kuasa itu khususnya apa? Kan ada pidana, ada perdata, khusus ada jenis perkaranya. Nah, khusus untuk atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan atau sebagai pihak tergugat. Kalau dia sebagai mengajukan gugatan, bikinlah mengajukan gugatan atau menampingi pemberi kuasa dalam hal. Nah, kemudian baru diikat terakhirnya serta akibat hukum yang lain yang mungkin timbul karenanya. Artinya apa? Apapun masalah hukum yang timbul akibat diterimanya surat kuasa ini menjadi tanggung jawab ya penerima kuasa, misal menandatangani, kemudian sidang di tempat, sita dan sebagainya, itu jadi ya menjadi kewenangan daripada penerima kuasa. Selanjutnya ya tanggal surat kuasa. Jadi tanggal surat kuasa ini penting untuk menentukan apakah surat kuasa itu daluarsa, terjering lewat waktu atau tidak. Di surat kuasa dibuat tahun sekarang ini tahun bulan berapa, surat kuasa tahun berapa, ini nanti ditolak ya. Surat kuasa ini gugur. Nah, kemudian tanda tangan. Baik itu tanda tangan pemberi dan penerima harus ada. Kemudian tanda tangan dibubuhi dengan materai. Nah, dulu 6.000, sekarang sudah naik ya 4.000 sudah. Materai itu penting. Kenapa? Karena menyangkut bea pemasukan ya, bea masuk daripada negara. Terus selanjutnya ya. Nah, apa gunanya? Guna surat kuasa itu apa? Nah, banyak sekali keperluan surat kuasa ya. Seseorang itu boleh mewakili, mendampingi, mengajukan dan sebagainya, harus ada surat kuasa. Harus jelas ya. Pertama digunakan dalam mendampingi pemberi kuasa pada saat diperiksa di tingkat penyidikan, yaitu perkara pidana. Perkara pidana biasanya polisi nanyakan, Bapak sebagai kuasa hukum dari tersangka, betul, mana Pak surat kuasanya? Oh ini, mana Pak kartu anggotanya, KTA, ingat ya, tidak saja surat kuasa, kartu anggota juga harus ada.
Seperti sekarang ini kita mau ke apa? Kartu PIN ya, masuk ke jalur kota harus ada kartu PIN vaksinasi maksudnya KTP. Kalau di sidang harus ada surat kuasa dan kartu tanda anggota KTA, kartu advokat. Itu harus masih hidup ya. Kalau mati nanti hakim bisa menolak atau lawan perkara bisa menolak. Dalam perkara perdata, dalam perkara pidana penyidiknya bisa ya menolak. Apalagi penyidiknya pernah diperadilan oleh penerima kuasa. Nah ini kau katanya, Bapak tidak bisa Pak, balas dendam dia ya. Nah kemudian digunakan dalam mendamping kuasa, pemberi kuasa dalam persidangan di pengadilan. Nah, dalam sidang pengadilan. Jadi apabila identitas penggugat sudah diperiksa, ya, kemudian apakah didampingi oleh penasihat hukum atau tidak, didampingi, benar saudara sebagai kuasa hukum daripada penggugat atau tergugat, betul Pak. Apakah dapat saudara perlihatkan surat kuasa saudara? Ada Pak. Tolong serahkan surat kuasa berikut dengan kartu advokat saudara. Nah, ini harus dilihatkan ya. Ternyata kartu advokatnya mati, mohon maaf ya, hakim bisa menolak. Saudara, karena kartu anggota saudara ini mati, maka kami tidak berhak untuk mengikutkan saudara atau saudara tidak berhak untuk mendampingi klien saudara. Silakan saudara urus dulu administrasi kartu KTA Anda. Ini unduhnya ya. Maka surat kuasa itu dipanjangin terus. Setiap 3 tahun sekali ya dicas ya dengan biaya casnya 600.000 per 3 tahun sekali. Kemudian digunakan dalam mengajukan upaya hukum ya, baik itu banding, kasasi atau PK. Ya, sebagai kuasa harus ada surat kuasanya, harus ada KTA-nya. Oke, lanjut. Nah, kemudian baru kita masuk. Jadi kalau sudah surat kuasa itu kita buat, tidak ada persoalan, ya, langkah selanjutnya kita buat surat gugatan. Nah, jangan bikin surat gugatan dulu. Ya, pertama tuh cerita kronologisnya dulu, perkaranya. Ya, sudah cerita kronologis perkaranya, baru cerita duitnya. Berapa kira-kira Pak untuk membantu biaya perkaranya? Atau sukses fee-nya kalau menang ini nanti Pak, sebut. Nah, baru bikin surat kuasa. Nah, surat kuasa langkah selanjutnya baru surat gugatan. Ya, surat gugatan itulah nampak duitnya, baru surat gugatan. Kalau tidak ada nampak duitnya, jangan bikin surat gugatan dulu. Yalah deal baru ya, itu yang bayar. Kan maju tak gentar membela yang benar dan yang bayar ya kalau perkara perdata. Jarang perkara perdata itu pro dio, kecuali pidana. Oke ya. Nah, gugatan. Sekarang apa yang dimaksud dengan gugatan dulu? Gugatan atau surat gugatan. Nah, surat gugatan itu sebagaimana dalam slide adalah surat yang berisikan permasalahan, sengketa. Karena dalam surat gugatan itu pasti ada ya positanya. Posita itu adalah dalil-dalil dasar-dasar apa yang menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan. Kalau kita mengajukan gugatan itu harus ada asbabun nuzulnya, sebab akibatnya. Sebabnya apa? Nah, dia mengajukan gugatan nanti menimbulkan akibat dari gugatan itu. Ya, harus ada persoalan, makanya dalam hukum perdata itu dikatakan posita. Artinya dalil-dalil, dasar-dasar, alasan-alasan yang dijadikan dasar sehingga penggugat mengugat tergugat. Jadi kalau tidak ada alasan dasar jangan ya. Pertama kita mengatakan misalnya itu punya saya. Ya. Tanah itu punya saya beli dengan ini, buktikan dengan surat jual beli, harus ada saksi. Kalau kita tidak ada dasar, tidak ada dalil, jangan. Karena nanti berbalik ya. Makanya kalau untuk mengajukan gugatan bukti-bukti itu harus
kuat. Jadi surat gugatan itu adalah surat yang berisikan permasalahan sengketa yang berhubungan peristiwa hukum yang dihadapi oleh penggugat serta berisikan identitas penggugat dan tergugat tentang uraian peristiwa posita maupun tuntutan atau petitum. Nah, ini petitum. Jadi kalau dalam membuat surat gugatan syaratnya harus positanya, dalil-dalil dan tuntutan. Apa yang diminta? Kalau kita menggugat itu kan ada sesuatu yang kita minta. Sesuatu yang kita minta itu harus kita muat dalam petitum. Misalnya, ya, agar majelis hakim menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik tanah yang sah. Agar majelis hakim menyatakan bahwa segala akibat perbuatan tergugat menurut itu dinyatakan tidak sah dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, berbeda. Ada pengano dalam proses perkara perdata itu ada juga ya. Kita kadang-kadang advokat menerima permohonan. Nah, ada permohonan ya, misalnya permohonan penetapan waris di pengadilan agama atau faraid ya. Nah, ini pernah saya alami dulu waktu saya semester 6. Saya pernah mendampingin masyarakat ya, salah satu masyarakat di Menalu, tanahnya depan Unja tuh, depan Unja itu. Nah, sekarang jadi ruko-ruko, penetapan waris. Saya ajukan, saya buat, saya mengajukan permohonan. Nah, dikabulkan oleh pengadilan agama, ditetapkanlah pembagian peraitnya, dapatlah yang saya ajukan ini, dapat waktu itu 30 tumbuk, saya dapat 10 tumbuk waktu itu. Saya tidak tahu lagi ketika orang tuanya meninggal. Nah, tanah itu dikuasai oleh anaknya. Saya lagi jadi dapat sial, tidak apa-apa lah. Ya, karena dulu masih belajar ya. Jadi ini masih belajarnya, ini permohonan. Nah, permohonannya tidak ada ya sengketa atau konflik. Nah, putusannya bersifat deklarator. Artinya menerangkan, menetapkan terhadap keadaan hukum baru. Jadi kalau kita mengajukan permohonan penetapan paraid, itu tidak ada nanti upaya hukum, tidak ada banding kasasi. Kalau kita misalnya mengajukan permohonan di pengadilan, itu tidak ada putusan banding nanti kasasi. Kalau permohonan adopsi itu tidak dikabulkan, jangan disalahkan. Karena hakim memandang yang mengangkat anak ini tidak layak. Ya. Anaknya 10, dia ngangkat anak orang lagi, anaknya tidak selesai, ya, kocar-kacir, dia nambah anak lagi 11, ya, atau 8, ya, 7 sempit tambah 1 jadi 8, orang bilang Bugis, ya, orang Bugis bilang, anaknya 7 nambah 1 lagi, ya, jadi 8 katanya, ya, nah jadi 8, anak yang 7 ini tidak terus tambah 1, ya, tambah morat-marit, orang angkat anak ini kan untuk kesejahteraan anak. Tapi ketika hakim menilai dari sisi ekonomi, finansial, masa depan anak nantinya, hakim berkesimpulan, hakim menolak gugatan permohonan pengangkatan anak, adopsi anak. Ini kalau ditolak hakim jangan tidak ada upaya hukum ya. Inilah dikatakan permohonan. Mana tahu nanti suatu waktu kita ada disuruh mengajukan permohonan. Nah, permohonan pernah juga saya alami, ya alhamdulillah itu dikabulkan ya. Nah, ini tugas kita ini banyak, ya, ada perkara, ada permohonan, ada penetapan paraid dan sebagainya. Ketika Anda nanti lulus, Anda jadi advokat, semua permasalahan hukum itu ketemu yang dulunya tidak kita alami di perguruan tinggi, di kampus, di kuliah. Nah, di masyarakat itu banyak sekali ditemukan persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan hukum. Nah, inilah. Nah, persoalan-persoalan hukum ini biasanya advokat yang paham. Kenapa dikatakan paham? Dia sering banyak ketemu persoalan-persoalan ini. Ketemu kemudian dia belajar kembali. Lanjut, silakan. Nah, dalam surat gugatan itu, apa yang harus dimuat surat gugatan itu? Nah, tadi pertama harus ada, ya, atasnya kepalanya, ya, tentang perihalnya gugatan. Nah, kepada siapa? Ya, kepada mana diarahkan surat gugatan itu? Nah, kita harus mengetahui
ya, lokusnya. Kalau tanahnya di Muara Jambi, gugatan itu di Pengadilan Negeri Muara Jambi sebaiknya. Kalau di dalam hal utang piutang, tergugatnya banyak macam-macam, ya tergugat yang terbanyak, ya. Nah, gugatan itu jadi supaya apa? Supaya gugatan itu tidak ditolak atau tidak capek sia-sia gitu ke Muara Jambi, kan jauh, habis waktu. Jadi kita harus pahami ya kemana gugatan itu. Itu ada diatur dalam RBG, itu ada ya. Pasal berapa itu, 117 kalau tidak salah. Kemudian identitas penggugat. Ya, identitas penggugat. Nah, penggugat ini harus jelas identitasnya. Ya. Kenapa harus jelas identitasnya? Ya, sebagai penggugat dia harus menjelaskan, ya, kalau dia kuasa hukum, ya kantor kuasa hukumnya harus ada. Jangan ada kantor kuasa hukum, nggak ada telepon, nggak apa, nanti surat itu kemana diajukan. Jadi alamat kantornya, kalau dia sebagai kuasa hukum, alamat kantornya harus dilengkapi. Lanjut. Ya. Nah, kemudian identitas penggugat sudah, identitas tergugat secara lengkap, sama tadi. Nah, yang penting ini identitas tergugat, karena tergugat ini nanti akan dipanggil. Ya, kalau tergugatnya di Muara Bungo, Jakarta, boleh, dimanapun boleh. Tapi biayanya nanti, kalau di Jakarta kita manggil melalui Pengadilan Negeri Jambi, misalnya, kemudian Pengadilan Negeri Jambi manggil lagi di Jakarta, kemudian lagi PN Jakarta, kemudian manggil lagi di mana dia berada. Besar biaya panggilannya. Nah, kemudian identitas penggugat, pekerjaan, jabatan, umur, alamatnya juga sesuai dengan KTP ya. Jadi kalau kita mau gugat orang itu, supaya gugatan kita itu berhasil, tolong identitasnya harus lengkap. Kalau tidak lengkap, kemana surat gugatan? Tidak mungkin diajukan ke kuburan ya. Ke kuburan tidak mungkin, kantor pos tidak mungkin. Jadi harus supaya apa? Supaya gugatan kita ini tidak sia-sia. Ya sudah, itu identitas, dalil-dalil, ya, dalil-dalil yang konkret. Tadi saya bilang alasan-alasan apa yang menjadi dasar gugatan itu atau fundamentum petendinya. Ya, fundamentum petendinya menguraikan tentang peristiwa kejadian, uraian yuridis, hukumnya tidak menyebut, peraturannya tak perlu ya. Hakim tidak paham itu. Ya, misalnya wan prestasi, dia mengingkari janji sesuai dengan pasal ini, tidak usah kita sebut. Ya, kita coba dia utang piutang, ini buktinya ini janji mau bayar ternyata tidak dipenuhi, hanya dibayar separuh. Akibat itu penggugat mengalami kerugian. Nah, ini harus dijelaskan. Ya. Supaya apa? Nah, inilah yang nantinya yang diperiksa. Karena dalam perkara perdata itu hakim tidak boleh memeriksa, mengadili, memutuskan apa yang tidak dimuat di dalam gugatan. Ingat itu. Kalau kita tidak berisi minta supaya gugatan dia dikabulkan, bunganya, apanya, ya. Nah, hakim tidak boleh. Ya, hakim tidak boleh mengadili apa yang tidak dimuat, tidak diminta dalam surat gugatan. Tidak boleh, gugat batal ya demi hukum putusan pengadilan itu. Dia tidak minta bunga, dia minta diapakan, oleh ini diputuskan, nggak bisa. Hakim tidak boleh isinya hakim, makanya hakim itu bersifat ya pasif dalam hal untuk mengadili, artinya tidak boleh melebihi, tapi aku signifikan. Oke. Dalil ya, fundamentum petendi. Nah, sudah itu lanjut baru tuntutannya, petitumnya. Ya, petitum. Nah, petitum. Nah, petitumnya. Nah, petitum tuntutan ya misalnya menolak gugatan penggugat, menolak gugatan penggugat, mengabulkan gugatan penggugat maksudnya ya. Menolak ya eksepsi misalnya, subsidiar menyerahkan keputusan pada hakim yang dianggap perlu. Nah, inilah yang terakhir ini tugas ya yang diminta oleh advokat itu
sebagai ustadz, sebagai kuasa hukum, dia menyerahkan. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Makanya subsidiarnya menyerahkan keputusan pada hakim yang dianggap perlu. Artinya apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, seorang advokat juga dalam menyusun surat gugatan itu hendaknya harus diteliti cermat, harus teliti dan cermat tadi. Ada pernah saya melihat di Muara Jambi seorang advokat pledor dia ngajukan gugatan dikabulkan, diterima, tapi putusannya tidak menyangkut apa yang diinginkan. Jadi itulah sifatnya hakim tidak berani. Nah, Pak dia putus, kami tidak berani Pak katanya, karena ini apa yang dipinta oleh penggugat ini kami sebenarnya tidak paham apa yang dipintanya. Jadi kan sia-sia kan, sia-sia jadinya. Jadi dalam penyusunan surat gugatan itu kuncinya dalil yang menjadi dasar gugatan itu harus lengkap, ya. Tidak perlu pemahaman advokat tentang duduk perkaranya harus benar-benar dikuasai, itu kuncinya. Kelengkapan bukti-bukti untuk mendukung dalil gugatan itu ada atau tidak. Jangan sampai jadi bumerang. Ya misal jual beli, sertifikat, saksi-saksi ada atau tidak itu harus ditanyain kembali. Ya. Kalau semua sudah lengkap, barulah gugatan itu disusun secara cermat. Nah, kalau surat gugatan sudah disusun, apa yang langkah selanjutnya harus dilakukan oleh advokat? Ya, lanjut. Langkah selanjutnya, ya ini surat apa tadi? Nah, langkah selanjutnya adalah pendaftaran. Ya. Ini contoh surat gugatan cerai yang saya ajukan, bolehlah ini contohnya ya. Ini kita cerita, nah, ini hal gugatan perceraian Ketua Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Negeri Jambi maksudnya di Pengadilan Negeri Jambi. Lanjut, ini contohnya ya, bisa dipakai nih. Nah, pernikahan kami nama Ruslan Abdul Ghani berserta partner Rian Aditama, advokat pada kantor lembaga bantuan hukum Batanghari, bertindak surat kuasa ini ya, ada nomornya. Terus ya, ini contoh. Nah, ini nama tadi identitas pemberi kuasa Mariance. Ya, ibu rumah tangga ini Cina nih. Ya, dia berdomisili di Bungo maksudnya, dia pindah ke Jambi. Nah, dia ngajukan gugatan di Jambi. Nah, terus ya. Nah, dengan ini mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jambi. Kenapa ngajukan di Pengadilan Negeri Jambi? Karena yang bersangkutan beragama Kristen. Dia kawin di hadapan di catatan sipil ya. Nah, umur terus ya. Nah, ini adapun dalil gugatan. Nah, inilah fundamentum petendinya yang saya bilang tadi. Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami yang sah. Apa buktinya? Nah, ini surat ya, surat nikahnya nih. Surat nikahnya, akta nikahnya ada. Bahwa awalnya pernikahan kehidupan ini kita ceritakan. Ya, misalnya dalam perceraian ini dia rumah tangganya baik. Awalnya orang kawin itu mulai baik-baik ya, dari awalnya memang baik, harmonis ya. Harmonis sekali. Jatuh sedikit ya lakinya, adik atau suaminya, awas Bang. Nah, kalau sudah 3 tahun tantaklah situ. Jatuh mata tuh tengok ya, itu sampai dalam perkawinan. Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dan ini belum dikaruniai anak. Nah, ini. Nah, berapa tahun? Bahwa sejak 2 tahun belakang ini sampai gugatan ini. Jadi kawinnya nikahnya baru 2 tahun. Atau sudah 2 tahun setelah nikah atau sebelumnya. Ya, rumah tangga penggugat sudah tidak harmonis. Ada apa? Ada ya will wanita idaman lain ternyata ya. Penggugat menyatakan hubungan tetangga dengan penggugat. Nah, terus ada pacar ya. Nah, bahwa sejak 2 tahun ini belakangan ini bahwa tergugat sudah menunjukkan sikap ya, penggugat dan bulan ini 2020 perempuan selingkuhan penggugat. Nah, makanya kalau ini ada alasan ya, ada selingkuh, bertengkar, tidak harmonis, ribut ya. Kalau ada pihak perempuan macam mana lagi nak sejahtera rumah tangganya kan? Dulu katanya hidup semati ya, sekarang enggak, di setengah jalan ya ada ya perahu lagi. Oleng jadi perahunya ya. Nah, ini boleh ini. Jadi hakim bisa mengabulkan ini. Pada prinsipnya perceraian ini kan suatu hal yang diharamkan. Tetapi dalam kondisi yang kayak gini,
apabila terjadi pertengkaran terus, ada pihak lain yang melompeng, pihak ketiga, ya ini terpaksa ya harus dipisahkan. Terus lagi, ya. Nah, bahwa pada bulan Agustus, nah ini tingkatnya, saya sudah ceritakan nih, cerita aib orang sebenarnya ya. Terus, ya ini contoh. Nah, ketika harmonisan rumah tangga itu, ini tidak harmonisnya tergugat seperti atas adalah pihak keluarga penggugat telah menasihati ini terus ya, dan bilang kalau masih ada cinta perlu tidak ada lagi. Nah ini pada bulan September bahwa berdasarkan fakta-fakta perkawinan penggugat dan tergugat dapat dinyatakan putus. Nah ini mintanya nih berdasarkan fakta ini petitumnya tuntutannya berdasarkan fakta-fakta di atas, maka perkawinan penggugat dan penggugat tersebut secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ini. Terus lanjut ya. Nah ini terus lagi sampai habis ini. Nah, terus lagi. Nah, primer, nah ini petitumnya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat secara ini putus ya. Ya. Nah, catat ini dinyatakan putus karena perceraian, itu petitum. Kalau ini tidak dibuat, jadi sia-sia. Dan ini kalau tidak dibuat, hakim tidak boleh. Karena hakim sudah tahu kronologis, sudahlah putuskan beda. Bisa, karena ini tidak dimuat primernya, hakim tidak boleh mengada-ngada. Hakim tidak boleh mengadili, memutuskan terhadap perkara apa yang tidak dimuat, tidak ada dalam surat gugatan. Oke, lanjut. Nah, memerintah kepada ini menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Nah, saya rasa masalah gugatan sudah selesai, untuk materinya saya rasa sudah lengkap. Nah, jangan sampai terakhir dibikin itu. Ya, hormat saya, hormat kami kalau kita berdua. Kalau yang satu saya kuasa hukum, kalau dua kami. Ya, nah itu nama pemohon. Ini yang maju bukan saya, namanya saya. Tata cara mengajukan gugatan. Kemana surat gugatan itu diajukan? Yang taruh di kantor, surat gugatan harus didaftar. Kalau dia agama Islam di pengadilan agama, kalau dia kawinnya dengan cara capil di pengadilan negeri. Ini pengadilan negeri ini pengadilan dua ini ya, mengadili perkara pidana dan perkara perdata. Perdata itu termasuk perkawinan bagi mereka yang non Muslim ya. Nah, surat gugatan itu nanti dibuat beberapa rangkap, ya, disesuaikan dengan para pihak. Kalau perkara tanah itu ada sampai 7 tergugatnya, turut tergugatnya, 7 rangkap lah dibuat, 7 kali panggil sidang, itulah biaya besar. Kalau pengadilan di dalam perkara perceraian ini cuma 1 pihak yang nanti mungkin saksi dan sebagainya, itu juga termasuk biaya pemanggilan. Ini surat gugatan itu dibuat beberapa rangkap. Ya, kalau di perceraian cuma cukup 2 rangkap, 3 rangkap lah, 4 rangkap untuk kita, untuk pengadilan itu 2, ya. Nah lagi kalau dia minta untuk hakim tambah lagi hakim 3, berarti 7, ya. Terus, ya. Nah, nanti sudah surat itu didaftarkan, surat itu didaftarkan oleh advokat, ya dengan membawa kartu A-nya, surat kuasanya, kemudian membayar biaya perkara. Nah, barulah nantinya dicatat ya oleh panitera, didaftarkan ke pengadilan. Nah, kemudian baru nanti ditunjuk majelis hakim yang mengadili. Kemudian setelah hakim itu terbentuk, baru dilakukan pemanggilan, ya, pemanggilan para pihak namanya. Biasanya seminggu ya. Setelah surat gugatan itu masuk. Ya, silakan. Nah, waktu pemanggilan, tinggal waktunya 3 hari sebelum hari sidang. Artinya, kalau kita digugat, ya, digugat orang, nah kita sebelum 3 hari mau sidang itu surat panggilan itu sudah ada dengan kita. Untuk mengapa harus 3 hari? Kemungkinan dia tidak beralih tempat. Kemungkinan lagi dengan 3 hari itu dia bisa menyiapkan ya advokatnya, kuasa hukumnya untuk hadir. Jadi tidak boleh manggil orang itu besok sidang, besok dipanggil, tidak boleh ya.
163 yaitu menjelaskan siapa yang mendalili suatu hak. Ini tadi gugatan ya 63. Ya, sudah lanjut. Nah, jadi yang harus dibuktikan sudah, saya rasa habis itu ya. Ya, sudah didaftarkan, nanti nunggu pemanggilan. Nah, pemanggilan baru nanti kita nunggu harus sidang. Nah, dalam pemanggilan itu harus hadir. Ya, kalau penggugatnya tidak hadir, dipanggil 3 kali berturut-turut, ya, dia dinyatakan gugatannya gugur. Kalau nyatakan gugur, dia gugat baru lagi, biaya baru lagi. Sedangkan tergugat, dia dikenakan putusan perstek. Artinya apa? Nah, dia harus mengajukan perlawanan terhadap putusan itu, yaitu dengan per Z, ya, per Z. Oke ya. Jadi ada hukuman ya kalau kita panggil itu dipanggil tidak hadir. Kenapa? Karena sesuai dengan proses azasnya, peradilan itu harus cepat, sederhana, biaya ringan. Artinya apa? Tanpa hadirnya pihak penggugat, tergugat maksudnya, kalau penggugat jelas-jelas sudah gugur. Tanpa hadirnya pihak tergugat, proses perkara perdataan tetap jalan ya. Ingat itu. Dalam perkara pidana, tanpa hadirnya terdakwa, perkara pidana tetap jalan itu dalam kasus perkara korupsi. Tapi dalam perkara perdata, tanpa hadirnya tergugat, perkara perdata tetap jalan. Ini azas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi enak sidang ya, sidang tanpa perlawanan. Putusan ya tetap diperiksa. Ada juga tanpa hadirnya tergugat, pihak surat gugatan penggugat itu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena apa yang digugat tidak bisa dibuktikan. Jangan sangka ya Anda bilang bahwa tanpa hadirnya tergugat itu pihak penggugat langsung gugatan terima, enggak. Bisa saja hakim menolak surat gugatannya. Kenapa? Apa yang digugat itu tidak dibuktikan, tidak didukung dengan bukti-bukti saksi-saksi yang kuat. Oke, sudah. Nah, saya rasa itu dulu ya penjelasan dari saya masalah surat gugatan. Ya, nanti juga kalau sudah ada gugatan itu nanti menyangkut upaya hukum ya, upaya hukum, banding, kasasi, PK. Itu prosedur mekanisme upaya hukum sudah lengkap. Itu di materi itu sudah lengkap itu ya. Beruntung Anda dapat itu. Nah, surat kuasa ini juga ada surat kuasa yang namanya surat kuasa substitusi. Artinya apa? Misalnya Ibu Pak Deprian sama Ibu apa, dia bukan pengacara, tapi dia bisa bertindak atas nama keluarga, dia bikin surat kuasa insidentil. Boleh beracara di pengadilan. Jadi siapapun boleh beracara di pengadilan mewakili seseorang dengan catatan dia bikin surat kuasa insidentil. Ya, surat kuasa insidentil itu ada itu kalau salah di situ saya buat. Oke, enak ya. Kalau advokat dia tidak mau dibilang ada surat kuasa insidentil. Kenapa? Supaya dia megang perkara itu. Ya, atau yang apanya niatnya ya. Kalau kita enggak, Anda bisa ya bertindak sebagai dalam perkara perdata, Anda bisa mewakili keluarga Anda dengan catatan Anda harus memiliki surat kuasa insidentil. Ya. Surat kuasa insidentil. Nah, surat kuasa insidentil itu hanya untuk satu perkara itu saja. Anda buat ya, permohonan, kemudian buat surat keterangan bahwa antara Anda dengan pemberi kuasa itu ada hubungan keluarga, hubungan darah dan sebagainya. Saya rasa itu dulu Ibu Kaprodi atau Pak Staris Prodi, Pak Host atau pembawa acara. Lebih kurang saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ruslan dan bagi para peserta yang ingin bertanya dapat dipersilahkan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Pada forum kali ini akan ditampung 3 pertanyaan. Oke. Izin bertanya ya. Iya, Bu. Kemudian ya, langsung aja Ibu sampaikan. Terima kasih Pak WD atas penyampaian materinya sangat menarik dan juga sangat penting ya. Saya yakin anak-anakku sekalian menyimak bahwa
pengetahuan tentang surat kuasa ini dan surat gugatan ini penting. Kenapa? Karena nanti dalam kehidupan di masyarakat, di keluarga kita akan banyak kita temukan ya itu entah masalah pribadi, entah masalah anggota keluarga dan lain sebagainya yang itu memang butuh kemampuan kita untuk ya, buat surat kuasa dan surat gugatan tadi. Nah ini yang ingin saya tanyakan Pak WD, dia kan ada surat di sini kan ada mahasiswa baru juga, jadi mungkin kita banyak yang paham apa beda antara surat apa namanya surat gugatan dengan surat dakwaan ya, ada pidana, ada perdata. Nah itu apa sih bidang apa saja yang menjadi bagian atau bidang untuk surat gugatan dan yang untuk pidana itu mana saja ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau surat gugatan itu ya sesuai dengan 165 HIR tadi, barang siapa yang menyangkal, yang merasa memiliki suatu hak, ya, dia bisa mengajukan gugatan, dia bisa menggugat. Artinya untuk agar barang itu kembali kepada dia, bagaimana caranya, mekanismenya harus ada putusan pengadilan. Nah, caranya dia membuat gugatan. Nah, apakah dia mau mengajukan gugatan sendiri atau dia tidak bisa mengajukan surat gugatan, dia biasanya meminta bantuan pada advokat. Nah, oleh advokat dia bikin surat kuasa. Nah, surat kuasa yang diberikan oleh advokat yang diberikan itu dikatakan surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus itu nanti tinggal dibuat dalam pemberian surat kuasa ini bertindak untuk sebagai apa? Sebagai pihak penggugat atau pihak sebagai pihak tergugat, itu tergantung daripada inti persoalan. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan perkara pidana? Nah, perkara pidana ini bahwa maju atau tidaknya perkara ini tergantung daripada surat dakwaan. Nah, dari mana sumber surat dakwaan? Surat dakwaan itu bersumber dari BAP, berita acara pemeriksaan perkara yang dikirim oleh penyidik, yang oleh kejaksaan dinyatakan sudah lengkap atau P21. Nah, kalau sudah lengkap dan P21, habislah kewajiban penyidik untuk menyelesaikan perkara itu, tinggal kewajiban daripada jaksa. Nah, kewajiban berjaksa. Nah, seorang jaksa itu untuk menyatakan orang itu bersalah atau tidak, tentunya didasarkan pada surat kuasa. Surat dakwaan maksudnya. Surat dakwaan itu adalah surat yang berisikan. Ya. Nah, ingat ya, beda perdata dengan pidana. Surat dakwaan itu surat yang berisikan kronologis kejadian, kronologis kejadian, kronologis terhadap tindak pidana identitas dulu daripada terdakwa, kemudian uraian singkat terhadap tindak pidana yang dilakukan, kemudian pasal yang dilanggar, kemudian dakwaan, dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Nah, dasar surat dakwaan itu itulah nantinya dikirim. Jadi kalau dalam perkara perdata ini advokat atau penggugat prinsipilnya sendiri yang mengajukan untuk diperiksa di pengadilan oleh hakim, sedangkan dalam perkara pidana yang mengirim berkas ini dalam bentuk dakwaan adalah jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum. Nah, kalau itu sudah dikirim oleh hakim diperiksa. Nah, bedanya apa? Bedanya dari segi putusan. Kalau perkara perdata putusannya ya peralihan hak, dikembalikan, ganti rugi dan sebagainya, sedangkan dalam perkara pidana putusannya adalah penjara, hukuman sesuai dengan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, jenis-jenis hukuman yang dilanggar. Nah, bedanya di mana? Dalam hal kuasa, surat kuasa tadi sudah dijelaskan, dalam perkara pidana itu bertindak untuk mendampingi
pemberi kuasa dalam perkara tindak pidana sedangkan dalam perkara perdata bertindak untuk mewakili si pemberi kuasa dalam perkara dan sebagai apa di pengadilan apa, sebagai penggugat atau sebagai tergugat atau sebagai pemohon atau sebagai termohon misalnya di pengadilan agama. Saya rasa itu dulu, Bu. Oke, sudah jelas? Sudah jelas? Ya, terima kasih, Pak. Halo. Ya, halo. Ya. Ya, silakan Ya. itu Febrian. Jelas tadi? Jelas, Pak, jelas. Dengar tadi? Udah jelas. Dengar, Pak, dengar. Siap dengar, Pak. Ya, oke. Dengar, Pak. Kedua nih, Pak, Oke, kalau nggak dengar saya ngomong. ada pertanyaan kedua, Pak, yaitu pertanyaannya, apa akibat dari sebuah kasus perdata jika dari pihak penggugat salah mencantumkan nama tergugat dalam gugatannya? Dan dapatkah perubahan dari kesalahan nama tersebut dapat dilakukan? Kalau kesalahan nama itu nanti di tanggapan penggugat itu ada jawaban penggugat itu bahwa apa sebenarnya yang diajukan penggugatan itu tidak, objek gugatannya tidak benar, salah alamat, keliru. Di awal sudah paham, sudah tahu nanti, tidak sampai ke putus pengadilan biasanya. Makanya dalam perkara perdata itu nanti ada kesempatan yang diberikan oleh hakim apakah ada perubahan atau tidak surat gugatan itu. Sebelum dijawab jadi hakim menawarkan, saudara penggugat apakah ada yang perlu ditambahkan dalam surat gugatan ini, ada hal-hal yang perlu dibaiki sebelum tergugat menjawab. Jadi kalau sudah tergugat menjawab tidak boleh gugatan itu diperbaiki. Nah, di situ ada hak untuk memperbaiki surat gugatan. Nah, di situ untuk meminimalisir kekeliruan terhadap objek yang digugat, pihak yang digugat itu maksudnya. Jadi tidak boleh gugatan itu salah orang, salah alamat Makanya tadi identitas itu harus perlu, siapa yang mau digugati harus jelas-jelas kapasitas dia memang sebagai pihak tergugat. Jangan sampai kalau salah alamat rugi nanti gugatannya nanti ditolak, sia-sia, tidak berhasil Nah, itu pengacara lolo tuh nanti kalau tidak alamat gugat itu pengacara baru. Kalau yang lama dia minta nian kaget kalau kayak gitu jangan alamatnya kaget, tahun depan tidak akan dapat perkara lagi bapak nih lolo nian katanya ngaju alamat beda tahu katanya. Itu harus teliti makanya harus teliti. Betul. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan ketiga nih, Pak, dari Sela Kurniasi. Apakah boleh sebelum diberikan surat gugatan kedua belah pihak yang bersangkutan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan sebelum ke pengadilan? Oke. Jadi seorang advokat itu harus bijak harus fair dalam perkara perdata itu biasanya ada somasi. Somasi. Nah, begitu juga di pengadilan. Hakim sebelum mengadili suatu perkara wajib bagi hakim untuk memberikan kesempatan pada pihak untuk mediasi. Itu tuh amanah amanah undang-undang itu tidak boleh dilanggar. Nah, apalagi ini mungkin penggugat masih punya nilai-nilai kebaikan lah. Udahlah, kita panggil lah. Mudah-mudahan dia mau menyerahkan sebagian tanah itu. Nah, advokatnya punya inisiatif. Memang sebenarnya sebelum diajukan gugatan, layangkan dulu somasi. Somasi itu adalah undangan agar si tergugat bisa hadir untuk mengklarifikasi terhadap permasalahan dari klien daripada advokat. Nah, mediasi ini biasanya somasi ini biasanya 3 kali dilakukan. Nah, kalau 3-nya tidak mau, berarti dia tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan restoratif, berarti
tidak salah kalau gugatan ini diajukan. Ada kemungkinan somasi ini berhasil dan ada juga sebagian besar somasi ini banyak yang tidak berhasil. Kenapa? Karena ya ego masing-masing ya. Oke, sudah. Sudah Pak, itu terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Terima Silakan, kasih kalau ada lagi. Pak Materi atas jawabannya. Baiklah, kepada para peserta cukup sekian forum peradilan semu pada hari ini. Beberapa hal yang dapat kita simpulkan yaitu bahwa surat gugatan adalah surat yang berisi permasalahan sengketa dalam lingkup perdata yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang dihadapi oleh penggugat, serta berisi identitas, uraian peristiwa atau posita, dan tuntutan. Dalam perkara perdata, surat gugatan dapat dibuat oleh kuasa hukum atau advokat. Dalam hal itu, maka diperlukan surat kuasa atau surat yang berisikan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada pemberi kuasa atau advokat dalam hal mewakili pemberi kuasa. Adapun yang harus dimuat dalam surat gugatan yaitu pertama perihal, selanjutnya kepada siapa surat gugatan itu, menerangkan identitas penggugat, identitas tergugat, dalil-dalil konkret yang menjadi dasar gugatan, dan petitum atau tuntutan. Baiklah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti forum hingga akhir, dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, juga yang terhormat Widi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kegiatan kita ini adalah pelatihan, bukan seminar. Kalau seminar dia hanya lewat aja, tapi kita memang sengaja melatih mahasiswa HPI agar bisa membuat surat kuasa dan surat gugatan, karena itu adalah satu skill yang sangat penting bagi seorang mahasiswa hukum. Nanti dia menjadi pakar hukum, balik ke masyarakatnya lagi nanti. Ke keluarga pasti ada saja masalah hukum yang dia temui. Nah, untuk setelah kegiatan ini ada satu tugas, ya. Tugas masing-masing untuk semester 3, 5, dan 7 ya terkait materi kita hari ini, yaitu membuat surat kuasa dan surat gugatan. Ya. Jadi kamu menjadikan diri kamu itu atau berandai-andai sebagai seorang kuasa hukum atau kuasa insidentil dari keluarga kamu sendiri. Misalnya apakah dari adik atau siapa tetangga kamu ya. Jadi masing-masing individu di sini, masing-masing mahasiswa buat surat gugatan dan juga surat kuasanya ya tulis tangan. Kenapa Ibu harap tulis tangan di sini? Karena dengan menulis tangan kita memperkuat daya ingat ya. Jadi kita tahu apa yang harus ada dalam surat gugatan dan surat kuasa itu. Jadi anggap saja kamu menjadi seorang pengacara, seorang kuasa hukum ya mewakili dalam kasus gugatan, silakan cari kasusnya apa saja terserah. Ya, jadi buat 2 surat, 1 surat kuasa, 1 surat gugatan. Mudah-mudahan ya meskipun ini kegiatannya cuma 1 hari, tapi kalian bisa menguasai teknik atau cara membuat surat kuasa dan surat gugatan. Ya begitu ya Pak Widi ya. Kita memang minta mahasiswa supaya menguasai teknik ini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi apa saja yang harus ada. Nanti bisa saja juga belajar dari di Google, nanti Ibu materinya juga nanti Ibu share. Jadi itu akan saya tagih. Ya, akan saya tagih untuk semester 3, 5, dan 7 ya, harus masing-masing orang belajar atau praktek menjadi seorang pengacara lah istilahnya, yang dia mewakili satu kasus. Jadi dia harus siapkan 1 persatu surat kuasa dan 1 surat gugatan. Ingat, surat gugatan itu dalam masalah perdata. Ya, kalau dakwaan baru dalam pidana, dan untuk surat dakwaan nanti dalam pelatihan berikutnya akan kita bahas. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kita kasih waktu seminggu nanti Ibu tagih lagi ya. Dan memang Ibu tidak tanggung-tanggung ya, bahwa memang kegiatan kita ini memang dituntut. Jadi saya memang memaksakan diri saya dan juga memaksakan Anda untuk fokus dalam kegiatan-kegiatan
terkait skill sebagai mahasiswa yang nantinya menjadi lulusan dari Fakultas Syariah, Fakultas Hukum, ya, Hukum Islam dan Hukum Umum juga, Hukum Positif juga. Terima kasih Bapak WD dan juga Pak Seprodi. Sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi silakan simpan screenshot masing-masing, absennya diisi, dan satu lagi surat puasa dan surat pendapatnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak WD, mohon izin. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uluan Musyar. Marakalman. Oizan. Oi, Wan, sehat Wan. Alhamdulillah bil khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom. Peradilan semu. Praktek peradilan. Praktek apa aja peradilan? Perceraian. Assalamualaikum, sahabat yang baru bergabung. Zoom itu. Mau dari semua jurusan hukum. HPQ ya, semua Silakan jurusan. isi absennya ya. Di link chat itu ada link absennya. Siapa? Itu pula tentang itu. Hidup sendiri. Sayang.